Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa kesimpulan yang salah dalam silogisme. Setelah sebelumnya kita membahas tentang definisi bahkan sampai macam-macam silogisme, kali ini apa saja kesimpulan yang dianggap salah dalam silogisme itu. Langsung saja teman-teman. Sebelumnya kita pahami aturan dari silogisme kategorial terutama ya. Pahami dulu. Yang pertama adalah apabila dalam satu premis itu adalah partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Lawan partikular itu kan universal. Kalau universal itu kan dengan kata-kata biasanya semua gitu ya. Semua, setiap gitu. Nah ini, misalkan nih contohnya ya. Contoh ada premis semua yang halal dimakan menyehatkan. Ini kan universal ya. Nah, namun di kedua premis minornya ada sebagian makanan tidak menyehatkan. Semua yang halal dimakan menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Jadi, kesimpulannya adalah sebagian makanan tidak halal dimakan. Ya. Sebagian makanan tidak halal dimakan. Nah, kesimpulan yang tidak boleh itu adalah semua makanan tidak halal. Karena apa ini? Ini ada kata sebagian. Maka kesimpulannya itu harus ada sebagian. Ini aturan yang pertama. Lalu yang kedua, apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga. Ya. Kalau salah satu premis itu ada yang negatif dengan kata tidak atau bukan, maka kesimpulannya itu juga harus ada kata-kata tidak atau bukan, yaitu negatif. Contoh, semua korupsi tidak disenangi. Lalu premis minornya, sebagian pejabat adalah korupsi. Sebagian pejabat adalah korupsi. Lalu kesimpulannya apa? Sebagian pejabat tidak disenangi. Ini dicoret ya, korupsi dicoret, berarti kesimpulannya adalah sebagian pejabat tidak disenangi. Kesimpulan yang tidak diperbolehkan adalah sebagian pejabat disenangi. Ini enggak ada negasinya. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita lanjut sekarang ke kesimpulan yang salah. Jadi kalau misalkan teman-teman menghadapi pertanyaan, nanti kan ada jawaban opsi tidak dapat disimpulkan. Nah ini, ada beberapa yang memang tidak dapat disimpulkan atau kesimpulannya salah. Yang pertama adalah ketika premisnya sama-sama negatif, ya itu tidak dapat disimpulkan ya. Kenapa? Karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Contoh ya, nih, semua katak tidak menyusui anaknya. Lalu kura-kura bukan katak. Memang bisa disimpulkan dalam arti kalau melihat rumus, jawabannya adalah jadi kura-kura menyusui anaknya. Ini dieliminasi kata-katak ya, dan ini juga dieliminasi kata-katak. Namun ini salah ya. Ini salah, tidak dapat disimpulkan karena ini sama-sama negatif. Tidak sama bukan, atau tidak gitu ya. Itu tidak bisa disimpulkan atau kesimpulannya itu salah. Ya, itu yang pertama. Ketika premisnya sama-sama negatif. Jadi pokoknya teman-teman kalau menghadapi soal kok premis pertama itu negatif, premis kedua itu negatif, ya sudah jawabannya pasti tidak dapat disimpulkan. Yang kedua, kesimpulannya salah. Ketika premisnya itu sama-sama partikular. Partikular itu tadi ya, tidak semua ya, atau tidak semua ya benar. Nah, contoh nih, beberapa politikus tidak jujur. Ya, beberapa politikus tidak jujur. Yang kedua, banyak cendekiawan adalah politikus. Nah, memang kalau misalkan langsung kita menggunakan rumus itu bisa disimpulkan. Jadi banyak cendekiawan tidak jujur. Nah, namun ini kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena ini dua-duanya bersifat partikular ya. Beberapa itu kan nggak semua. Banyak itu juga nggak semua. Jadi tidak bisa disimpulkan langsung gitu ya. Jadi ketika premis yang pertama dan yang kedua itu tidak universal, salah satunya, atau bersifat partikular, itu ya tidak dapat disimpulkan atau kesimpulannya salah. Oke. Yang ketiga,
Term predikat dalam kesimpulan tidak konsisten dengan term predikat yang ada di premisnya. Tidak konsisten ya. Contoh nih, kerbau adalah binatang. Kerbau adalah binatang. Kambing bukan kerbau. Ya, jadi kambing bukan binatang. Nah ini, jadi ini tidak konsisten predikatnya, sehingga kesimpulannya salah. Oke, kita lanjut. Yang keempat, term penengah bermakna ganda atau equivoque. Contoh ini ya, bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan. Ya, ulangi, bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan. Memang kalau secara rumus ini bisa langsung aja dieliminasi nih kata bulan. Ya, coret. Nah, dapat kesimpulan Januari bersinar di langit. Nah, ini salah teman-teman, tidak bisa disimpulkan. Kenapa? Karena ini ada kata Januari. Januari di sini, bulan ya. Bulan di sini ini maknanya sebagai bintang gitu ya. Tapi kalau bulan di sini sebagai bulan yang di kalender gitu, sehingga ini maknanya ganda. Atau Januari ini ya maknanya yang sebagai kalender. Nah, ini bermakna ganda teman-teman. Term penengah ini ganda, sehingga tidak dapat disimpulkan. Ya. Terus contoh lagi nih, misalkan kondisi politik di Indonesia dalam keadaan genting, misalkan premis ininya ya, mayornya. Premis minornya, gentingnya telah bocor. Nah, jadi kesimpulan yang salah adalah politik di Indonesia ini dalam keadaan bocor. Nah, itu salah. Kenapa? Karena gentingnya itu bermakna ganda. Ya. Selanjutnya yang terakhir ini, premis afirmatif, kesimpulannya itu negatif. Ini salah. Premisnya kok afirmatif, tapi kesimpulannya negatif. Contoh, hewan adalah makhluk yang memiliki insting. Kucing adalah hewan. Ya, jadi kesimpulannya jelas sekali ya. Kucing adalah makhluk yang memiliki insting. Kucingnya adalah makhluk yang memiliki insting. Nah, kesimpulannya tidak boleh kucing bukan makhluk yang memiliki insting. Jadi ini menjadi rumus awal sebenarnya ya. Ketika ada premis yang afirmatif atau positif, itu nggak boleh kesimpulannya tiba-tiba negatif. Beda kalau salah satunya negatif, itu baru diperbolehkan. Kayak yang terakhir, teman-teman, kita muhasabah. Kita mau ini tadabbur ayat. Ini buat teman-teman yang merasa kok materi susah, atau bahkan kok sekarang masih belum menemukan jalan, kayak teman-teman. A'udzubillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kita tidak boleh berputus asa teman-teman, apapun kondisi kita. Misalkan kita sekarang ahli maksiat, ya jangan berputus asa untuk bertaubat. Karena sebagian penduduk surga adalah ahli maksiat yang bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini sebenarnya. Oke teman-teman, sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Silahkan koreksi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.